warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anton, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Pak Anton, Ya, Bu. puntennya di sini saya sebagai observer dan Pak Anton sebagai coach ya. Oke, Bu. Ya, nanti Pak Anton melakukan proses coaching dengan Pak Asep ya. Betul, Ibu. Baik, sebelum proses coachingnya berlangsung, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Oke, Ibu ya. Sebelumnya, Bapak, saya ingin tahu itu kompetensi apa yang nantinya dalam proses coaching ini yang ingin Pak Anton kembangkan. Sebetulnya saya juga mengucapkan terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Mungkin walaupun Ibu sekarang lagi banyak kegiatan, tapi alhamdulillah hari ini Ibu memberikan waktu sedikit untuk saya untuk ingin berbagi, diskusi, Bu ya, mengenai apa yang ingin saya lakukan terhadap coach saya. Oke, untuk kompetensinya sendiri, saya itu ingin memberikan yang terbaik. Mungkin pertama saya ingin memberikan kepada coach ini pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, Bu ya, supaya coach ini mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Mungkin Ibu yang pertama yang saya akan lakukan gitu, Bu ya, sebagai pengembangan kompetensi saya gitu, Bu. Ya, baik Bapak. Kemudian bagian mana yang nantinya Bapak Anton ini menginginkan saya ini sebagai observer untuk mengamati prosesnya, itu bagian mana saja? Mungkin kalau untuk bagiannya saya ingin diamatinya oleh Ibu itu nantinya sebagai dalam pertanyaan saya yang berbobot nih, apakah pertanyaan saya ini sudah bagus atau berbobot atau belum, itu Bu mungkin yang ingin nanti yang ingin saya dibantu oleh Ibu dalam proses coaching nanti, Bu ya, itu mungkin, Bu. Ya, baik Bapak. Kemudian selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Anton terhadap apa yang nantinya akan dikembangkan ini? Penilaian saya kepada coach ini mungkin yang seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa saya ini ingin membantu coach saya untuk menemukan solusi atau untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh coach saya. Itu mungkin penilaian-penilaiannya yang saya akan berikan kepada coach saya. Intinya supaya coach ini bisa keluar dari permasalahannya yang dihadapi. Itu mungkin, Bu. Bagus sekali Bapak. Kemudian apa harapan dan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya seperti apa? Ya, harapannya seperti tadi sudah saya ceritakan ke Ibu di awal. Harapan saya semoga apa yang kita lakukan nanti ya, coaching yang kita lakukan secara bersama-sama, membuat coach ini bisa bahagia, coach ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu, Bu, harapannya. Ya, bagus sekali Pak Anton ya. Baik, untuk setelah ini Bapak bisa mulai proses coachingnya ya. Mungkin saya nanti akan mengamati sedikit ya dari proses coachingnya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk tanya ke saya ya. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan saya juga nanti kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, Bu ya, dalam pelaksanaan coachingnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam. Mangga Bapak. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Anton. Pak Asep, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya harap Pak Asep dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam beraktivitas. Alhamdulillah Pak Anton. Kabar Pak Anton gimana? Baik juga. Alhamdulillah Pak Asep, saya juga dengan keluarga juga baik Pak Asep. Kira-kira keberatan tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar Pak Asep ya? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Pak Asep. Boleh Pak. Kebetulan tugas mengajar saya sudah selesai Pak buat di kelas ini, dan kebetulan juga saya ingin curhat nih sama Bapak ini, sama Pak Anton nih. Siap Pak Asep. Jadi kita sudah terbangun chemistry ya Pak Asep. Ya. Udah kompak. Oke, baiklah kalau begitu Pak Asep, mari ke ruangan saya Pak Asep biar santai ngobrolnya Pak Asep ya. Baik Pak, siap Pak.
sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Asep saat ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Oke. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang ini Pak buat hari ini nih. Karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya harus mencari solusinya nih Pak. Oke. Oh begitu ya Pak Asep ya. Saya menghargai kejujuran Bapak nih. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama Pak Asep ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam saat ini Pak Asep? Sebenarnya ada sih Pak, Banten sebenarnya ada, tapi ya kita mungkin nanti di akhir sesi saja ya Pak. Oke. Ada hal seperti itu Pak. Oke, boleh Pak. Boleh Pak, kalau gitu kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Baik Pak, silakan Pak. Oke, dalam sesi tanya jawab ini yang pertama saya akan tanyakan ini mengenai diskusi kita ya Pak Asep, karena tadi saya dengar Pak Asep mempunyai beberapa masalah mungkin yang perlu penyelesaiannya atau solusinya. Oke, yang pertama apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi diskusi ini? Mungkin saya gini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan audiens Pak Banton. Jadi saya ingin presentasi saya ingin ini Pak. Oke, baik Pak. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Definisi saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri Pak, dan membuat audien terkesan dengan presentasi saya Pak. Bagus Pak Asep. Untuk mengukur ya, mengukur keberhasilan, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini nih Pak Asep nih? Oke, saya ingin bisa berpresentasi Pak dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta dapat feedback dari hasil audiensi ini Pak. Sip, mantap Pak Asep nih ya. Oke. Nah sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Pak Asep merasa kesulitan dalam presentasi? Saya merasa gugup nih Pak. Kalau saya sedang berpresentasi itu saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat berpresentasi Pak. Oke. Siap. Saya mengerti nih dengan apa perasaan Bapak hari ini ya. Oke. Boleh ceritakan tuh Pak Asep nih lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul dari Bapak? Begini Pak, Anton rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien membuat saya sangat gugup Pak. Terkadang saya merasa tertekan Pak untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu Pak. Oke Pak Asep. Oke baik Pak Asep, saya sangat paham dengan Bapak apa yang ada dan rasakan hari ini. Pak Asep sangat paham. Terus bagaimana nih Pak Asep menghadapi situasi tersebut? Gitu Pak Asep. Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, saya coba Pak untuk percaya diri. Tapi rasa gugup itu selalu muncul pada diri saya Pak. Jadi rasa gugupnya masih muncul, nah ini kata-kata hilang lagi gitu Pak. Oke, mantap nih betul Pak Asep ya. Memang dulu juga saya pernah sih merasakan seperti Pak Asep rasakan ya. Memang seperti itu. Oke, yuk kita akan bersama-sama ya. Mari kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain nih Pak Asep? Apakah ada hal lain yang ingin Pak Asep tambahkan sebelum kita gali lebih dalam Pak Asep? Ya Pak, paling saya hanya ingin merasa lebih percaya diri Pak, dan terampil saat berpresentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Pak Anton nih, saya bisa mencapai itu semua Pak. Baik Pak Asep kalau begitu ya. Sekarang mari kita merancang rencana aksinya. Apa rencana Pak Asep dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik Pak. Terus berlatih presentasi di depan cermin mungkin Mas. Dan mencari feedback Pak
mencari feedback dari teman sejawat. Mungkin itu Pak. Keren Pak Asep ya, bagus nih, sangat bagus sekali. Terus untuk permasalahan tadi, adakah prioritas nih? Jadi prioritas ini mana yang mau didahulukan terlebih dahulu Pak Asep ya? Dalam rencana aksi Bapak nih, mana yang akan lebih didahulukan? Itu Pak Asep. Prioritas saya mungkin mempersiapkan materi presentasi dengan baik Pak. Terus saya berlatih setiap saat di depan cermin. Terus saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya. Mungkin itu Pak. Sip, mantap Pak Asep nih. Terus nih apa strategi yang Pak Asep gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Pak Asep apa nih? Saya mungkin akan mencari representasi materi presentasi yang baik Pak. Mempersiapkan slide presentasi yang menarik biar tidak monoton Pak. Dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya Pak, gestur saya seperti itu Pak. Saya juga merencanakan untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Mungkin itu Pak, itu Pak. Wis mantap nih Pak Asep. Keren ya, keren sekali Mas Asep. Sangat bagus sekali ya. Itu adalah langkah-langkah yang sampai rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Asep mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Ya, terus yang selanjutnya untuk representasi ya maksudnya atau mencari dari hal yang lain mungkin Pak Asep bisa presentasi ini biar lebih menarik. Pak Asep bisa menggunakan Canva ya, karena memang Canva ini telah memberikan Kemendikbudristek memberikan kepada guru ini untuk bisa mengakses Canva ini dengan akun ID belajar, yaitu akan memudahkan kita sebagai guru untuk mengakses ya Canva ini, karena dari Canva ini ada beberapa hal yang menarik yang masuk untuk dimasukkan dalam presentasi. Ketika di presentasi ini dari apa yang ada di Canva ini akan lebih menarik. Itu mungkin Mas Asep. Terus nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Asep melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak Asep? Kalau tindak lanjutnya Pak Anton mungkin mendukung rencana saya Pak. Oke. Kalau itu insya Allah bisa berhasil Pak. Kalau Pak Anton bisa mendukung ini, saya mungkin bisa berhasil. Karena kenapa? Karena Pak Anton sudah sangat berpengalaman nih untuk memotivasi teman-teman di sekolah kita. Jadi saya percayakan ke Pak Anton mungkin bisa memotivasi saya juga Pak. Baik Pak Asep, insya Allah Pak Asep ya, mudah-mudahan saya bisa membantu dalam memberikan atau memecahkan nih Pak Asep ya masalah yang Pak Asep masalah yang Pak Asep punya sekarang dan dirasakan saat ini ya. Oke, baik Pak Asep. Sekarang mari kita masuk ke tahap terakhir mungkin Pak Asep ya. Ini adalah sesi terakhir, yaitu tahap tanggung jawab Pak Asep ya. Ini tahap tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini mungkin ada hal kita sebagai guru, apa tanggung jawab kita yang akan dilakukan di sekolah ini. Nah, terus pertanyaan saya, apa komitmen Pak Asep terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Mungkin tanggung jawab saya Pak ya, saya akan berkomitmen Pak untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik Pak. Terus berlatih presentasi di depan cermin di setiap saat. Kalau saya luang waktu, saya selalu berlatih di depan cermin Pak, supaya saya tampil lebih pede mungkin seperti itu ya. Dan mencari feedback dari teman sejawat mungkin itu Pak. Keren-keren Pak Asep ya. Itu sudah bagus Pak Asep ya, apa yang akan Pak Asep kembangkan dan tindak lanjut ya, itu sudah bagus. Oke Pak Asep, kalau begitu siapa dan apa yang dapat membantu Pak Asep dalam menjaga komitmen ini, gitu Pak Asep? Saya mungkin akan minta bantuan dari teman sejawat Pak, teman-teman dari sekolah untuk memberikan feedback dan bantuan atau membantu saya Pak dalam berlatih presentasi Pak. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi saya dan pemantik perbaikan untuk diri saya sendiri Pak Anton. Seperti itu Pak Anton. Keren, mantap Pak Asep nih ya. Amin. Semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak sudah bayangkan
itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak Asep juga selalu sehat ya, lancar dalam segala halnya gitu Pak Asep ya. Dan apa yang dicita-citakan oleh Pak Asep di sekolah ini juga dapat tercapai ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak Asep ya, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak Asep? Mungkin dari tindak lanjut dari coaching ini Pak, saya akan terus berlatih presentasi Pak, dan mencari feedback dari teman sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak. Kegiatan ini tidak hanya untuk menjadi fokus sementara Pak, tapi ini harus berkelanjutan Pak. Tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif Pak. Jadi saya dengan latihan terus banyak feedback dari teman mungkin bisa menumbuhkan percaya diri saya gitu Pak. Bagus Pak Asep. Nah, sekarang gimana nih Pak Asep, perasaannya sudah plong kah sekarang? Oke Pak, terima kasih dengan adanya Bapak mem-coaching saya, alhamdulillah saya merasa plong Pak. Oke Pak Asep, baiklah. Saya juga nih Pak Asep mohon maaf ya kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang baik ya menurut Pak Asep, saya juga mohon maaf. Oke baik, kalau begitu ke depannya kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan Pak Asep ya untuk kita ngobrol lagi, diskusi lagi Pak Asep ya, dengan apa namanya, ataupun nanti bisa berdiskusi dengan guru yang lain itu Pak Asep. Siap Pak, Pak Anton siap. Terima kasih Pak Anton sudah membantu saya untuk mengatasi masalah ini Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat Pak ya. Amin Pak Asep. Sama-sama Pak Asep, semoga acara Pak Asep ke depannya akan sukses dan lebih sukses lagi Pak Asep ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu saya izin Pak, karena kebetulan 5 menit lagi nih saya masuk kelas nih Pak. Oke, jadi saya izin karena sudah beres mungkin coaching Pak ya. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep, silakan Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa, bagaimana kabarnya Bu Nisa hari ini? Ya, baik Bapak. Pak Anton sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Hari ini berarti kita kembali lagi ya Bu Nisa ya. Oke. Saya juga dimohon izin lagi Bu Nisa mengganggu waktunya lagi ya. Saya juga ingin menanyakan hasil observasi yang kemarin atau hasil coaching saya kepada coaching saya gitu Bu. Iya, boleh. Pak Anton, tadi dari hasil coachingnya, proses coaching yang kemarin ya. Bagaimana Pak Anton ini menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau untuk penilaian saya pribadi ya, saya sendiri melihat saya alhamdulillah bisa menjalankan coaching ini secara alur Pak ya, karena tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, namun memang pertanyaan berbobot ini perlu saya kembangkan ya Bu, karena saya sebagai manusia memang tidak cukup menerima hasil ya, tapi saya juga perlu mengembangkan lagi, karena saya merasa belum sempurna menurut saya gitu Bu ya. Ya, enggak apa-apa Bapak. Kemudian apa yang membuat Pak Anton kok bisa menilai demikian? Oke. Memang saya rasakan memang perlu saya mengembangkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tapi sebetulnya saya juga sudah memberikan yang terbaik nih kepada coach saya, karena coach saya tadi beliau sudah menemukan solusi-solusi yang untuk permasalahan yang dihadapinya gitu Bu. Ya baik. Pak Anton, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Ibu, boleh. Baik. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Pak Anton sudah melakukan coaching itu dengan sangat baik ya, sudah sesuai dengan proses coaching. Malah ini lebih bagus ya, lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Baik. Kemudian bagaimana pendapat Bapak itu mendengar hal ini? Pendapat saya mungkin saya juga alhamdulillah ya Ibu, terima kasih untuk waktunya juga untuk penilaiannya kepada saya. Itu itu memang di luar ekspektasi Bu ya, memang di luar sesuai dengan rujukan kita. Itu juga mungkin sebagai
nilai plus bagi saya Bu ya, yang perlu saya kuatkan, yang perlu mungkin yang kurang-kurangnya yang perlu ditambahkan mungkin itu Bu. Ya. Kemudian, namun begini Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat proses coaching, saya mengamati Pak Anton ini seperti seorang motivator. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar coaching ini seharusnya Pak Anton ini cuma sebagai coach ini menjadi pendengar yang baik. Nah, tapi tadi saya mendengarkan lebih seperti motivator, tapi itu sangat baik sih untuk coachnya. Jadi ada hal yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian rencana tidak lanjut selanjutnya bagaimana Bapak? Mungkin tadi apa yang sudah diberikan penilaiannya oleh Ibu dan rencana tindak lanjut saya, mungkin saya akan terus belajar dengan rekan sejawat yang lainnya gitu Ibu ya. Terus mungkin juga nanti saya akan perlu bantuan Ibu lagi mengenai apa yang sudah saya pahami mungkin tentang coaching ini, karena memang saya juga seperti itu Bu gitu. Mungkin saya nanti akan melihat tindak lanjutnya, melihat kepada platform Merdeka Belajar, mungkin bisa lihat juga di platform yang lainnya. Mungkin itu rencana saya ke depannya Bu. Ya, sangat bagus sekali Pak Anton. Nanti hasil pengamatan dari proses coaching ini nanti akan dimasukkan ya dalam form supervisi akademik ya. Nah, nanti formnya itu ada pra-supervisi, ada supervisi, kemudian ada pasca supervisi yang nantinya akan di checklist mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Tapi saya rasa ini sudah dilakukan semua dan saya nilai sudah sangat baik sekali. Mungkin itu saja ya Pak Anton ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Ya semoga kedepannya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya juga mohon maaf Bu ya. Saya beberapa kali mengganggu Ibu terus nih ya. Saya mohon maaf. Tapi kalau misalkan saya perlu bantuan lagi nggak apa-apa Bu ya. Oh ya siap. Siap. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.